Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arifah Safian, NRP 03 dari Program Studi Sains Tata Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek tengah semester mata kuliah Praktikum Pemodelan Statistik Terapan dengan dosen pengampu Bapak Roni Susetyoko. Judul proyek saya yaitu Analisis Faktor Higienitas pada Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi. Tema SDGs saya yaitu Clean Water and Sanitation. Tujuan proyek saya yaitu pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat higienitas atau kebersihan dari fasilitas air bersih dan sanitasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebersihan fasilitas dan memperbaiki kondisi yang tidak memadai. Yang ketiga, membantu pihak terkait dalam mengambil keputusan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas fasilitas air bersih dan sanitasi. Sumber data yang saya ambil dari web Our World in Data dengan file Water and Sanitation. Selanjutnya, pindah ke RStudio. Langkah-langkah faktor analisis yang pertama membaca dataset. Lalu, menghapus baris data yang mengandung nilai not available dari dataset. Dan ditampilkan 6 baris pertama dari data yang telah dibaca dan dihapus nilainya. Di sini, data dimensinya berbentuk 6 kali 13. 12 variabel sebagai prediktor dan 1 respon. Supply minutes adalah variabel respon dan sisanya adalah variabel prediktor. Lalu evaluasi data. Dilakukan summary pada dataset yang berisi tentang akses air minum dan sanitasi di negara-negara seluruh dunia. Setiap variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, median, dan kuartil 1. Contohnya dibaca di sini, 70 minutes memiliki nilai minimum sebesar 10, maksimum 9999, dan rata-ratanya 5663, mediannya 6022. Dan di sini ada basic sanitation, nilai minimumnya 5, maksimumnya 999, rata-rata 6182, dan nilai mediannya 7661. Dari informasi ini didapat kesimpulan bahwa variabel-variabel yang berhubungan dengan fasilitas air bersih dan sanitasi memiliki variasi yang cukup besar. Terdapat nilai minimum maksimum yang sangat berbeda pada setiap variabel, serta terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata dan median pada beberapa variabel. Lalu di sini ada string data, menampilkan informasi struktur kumpulan data, termasuk nama variabel, tipe data, dan beberapa nilai sampel. Selanjutnya, visualisasi data dari basic water atau akses air minum dasar. Eh, dapat dilihat di sini negara Australia memiliki nilai yang paling tinggi dalam 3 tahun terakhir sebesar 9997. Dan untuk nilai negara Afrika Tengah pada tahun 2018 hingga 2020 memiliki penurunan. Ini untuk basic sanitation sama pada di sini dilakukan visualisasi dari matriks korelasi. Warna biru menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedangkan warna merah menunjukkan korelasi negatif yang kuat. Dari visualisasi korelasi tersebut dapat dilihat bahwa 13 variabel tersebut memiliki korelasi yang lemah antara satu dengan yang lainnya. Karena semua warnanya cenderung netral, tidak terlalu biru atau merah. Lalu kita mengevaluasi matriks korelasi yang tadi. Di sini ada korelasi persen, adalah suatu teknik statistik yang untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang terukur dalam skala interval dan rasio. Terus di sini basic water dengan improve water di sini memiliki korelasi positif yang signifikan, menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki akses air bersih dasar juga cenderung memiliki akses yang lebih baik. Di sisi lain, di sini ada supply minutes dan limit water dan juga improve water. Di sisi lain, supply minutes untuk limit water dan unimproved menunjukkan bahwa ketika akses air minum yang aman meningkat, akses terbatas dan tidak memadai cenderung menurun. Lalu di sini ada per ways to site p-value, menunjukkan nilai-nilai p-value dua sisi berpasangan untuk perbandingan antar variabel yang berbeda. Elemen diagonalnya ini bernilai 1 karena mewakili perbandingan setiap variabel dengan dirinya sendiri. Nilai p-value antara improve water dan limit water dan basic water improve sanitation keduanya kurang dari 0,01. Yang menunjukkan bukti yang kuat dari perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel. Selanjutnya ada p-value per ways dua sisi menggunakan metode Holmes. Di sini juga untuk basic water dan improve sanitation, nilai P-nya sangat kecil, menunjukkan bahwa adanya bukti yang kuat terhadap perbedaan yang signifikan dengan kedua variabel. Menguji nilai KMO. Nilai KMO adalah
digunakan untuk menghitung indeks Kaiser-Meyer-Okin untuk mengukur kesesuaian data untuk analisis faktor. Nilainya berkisar dari 0 hingga 1. Nilai yang lebih besar menunjukkan kesesuaian data yang lebih baik untuk analisis faktor. Hasil outputnya menunjukkan nilai 0,87 menunjukkan bahwa data yang digunakan sangat cocok untuk analisis faktor. Lalu hasil keseluruhannya sebesar 0,865. Nilai ini mengindikasikan bahwa data tersebut sangat cocok untuk digunakan dalam analisis faktor. Setelah uji KMO, kita menguji Barletta. Uji ini dilakukan dengan menghitung statistik uji T-square dan nilai p-value. T-square didapatkan nilai 14121,39 dan nilai p-value-nya 0. Karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara variabel dalam populasi, sehingga matriks korelasi populasi tidak sama dengan matriks identitas. Langkah kelima menentukan jumlah faktor yang diekstraksi. Didapatkan nilai eigen menunjukkan jumlah variasi data oleh masing-masing faktor. Semakin tinggi nilai eigen, semakin banyak variasi dalam data yang dapat dijelaskan oleh faktor tersebut. Hasil singkat menunjukkan bahwa matriks korelasi memiliki 13 nilai eigen, dengan nilai eigen tertinggi sebesar 4,524 dan nilai eigen terendah sebesar 0,232. Grafik ini digunakan untuk memilih jumlah faktor yang akan digunakan dalam analisis faktor. Dari faktor kelima sampai ke bawah nilainya tidak cukup, maka kita gunakan hanya 4 faktor saja. Nah, di sini script fault secara paralel untuk mengevaluasi apakah data cocok untuk analisis faktor. Pada faktor keempat nilainya sudah cukup, maka kita hanya menggunakan sampai dengan faktor keempat. Keenam, ekstrak dan rotasi faktor. Nah, di sini terdapat nilai Unix. Nilai Unix-nya sangat rendah, 0,0 untuk unimproved sanitation, sehingga faktor yang dipilih dapat menjelaskan variansi yang sangat tinggi pada variabel tersebut. Untuk loadings, di sini ada informasi menunjukkan koefisien korelasi antara variabel dengan faktor yang dipilih. Semakin tinggi nilai loading, semakin besar korelasi antar variabel. Outputnya dilihat bahwa beberapa nilai loading memiliki nilai yang cukup tinggi pada faktor tertentu, seperti variabel basic water dan improve water pada faktor kedua. Selanjutnya, memetakan nilai Verimax dan Romax rotasi. Lalu, memplot faktor 1 hingga faktor keempat. Dengan cara ini, kita dapat melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap faktor yang telah ditentukan, serta hubungan antar variabel yang terlibat dalam faktor yang sama. Visualisasi lain dari faktor analisis. Nah, dapat dilihat bahwa variabel yang memiliki loading kuat pada faktor pertama, yaitu unimproved water, open defecation, dan selanjutnya no access water, limit sanitation. Untuk faktor kedua, yang kuat pada improve water. Selanjutnya, basic water memiliki nilai 0,8, rural access dan urban access sama-sama memiliki nilai 0,7. Faktor ketiga, hanya unimproved sanitation sebesar 0,8 dan faktor keempat improved sanitation sebesar 0,6. Evaluasi hasil. Jim Fitts loading menunjukkan nilai dimensi dan faktor yang digunakan. Di sini ada 13 variabel dan 4 faktor yang digunakan. Round-trip loading menunjukkan kekuatan korelasi antar variabel. Seberapa baik variabel dapat dijelaskan oleh faktor tertentu. Nilainya berkisar min 1 hingga 1. Dan memiliki nilai yang tinggi pada safely managed, limit water, unimproved water. Faktor kedua, memiliki nilai beban tinggi pada basic water, improved water, dan rural access. Dan untuk faktor ketiga, nilainya pada unimproved water dan improved sanitation. Lalu langkah terakhir menyimpan hasil faktor dalam bentuk file CSV. Maka didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis faktor yang dilakukan pada data fasilitas air bersih dan sanitasi dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi higienitas fasilitas tersebut, yaitu faktor keamanan, keterbatasan akses, kualitas, dan jenis fasilitas. Faktor keamanan meliputi fitur seperti pengelolaan fasilitas, sedangkan keterbatasan akses meliputi akses fisik dan sosial ke fasilitas. Faktor kualitas meliputi ketersediaan air yang baik dan sanitasi yang layak, sedangkan faktor jenis fasilitas meliputi jenis fasilitas air bersih dan sanitasi yang tersedia. Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut diwakili oleh 12 variabel respon dan 1 prediktor yang digunakan dalam analisis faktor. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.